Entah berapa lama keadaan sebetulnya waktu yang dihabiskan oleh Blikade dan juga orang tuanya untuk keluar dari jalan setapak ini. Blikade juga tidak mengerti. Dia itu merasa bahunya sakit sekali. Itu tuh tumben banget kambuh sesakit itu setelah dia tuh tinggal di kampung. Dan kepalanya juga sangat sakit. Belum lagi keadaan jalannya itu kan kayak gredag-gredag gitu loh semeton. Blikade juga menahan sakit pinggang karena jalanannya tuh kayak bener-bener gredag-gredag gitu loh, kayak jalanan tanah yang masih ada kerikilnya. Nah, mungkin karena Blikade ini terlihat sangat kesakitan, bapaknya Blikade pun memutuskan untuk menepikan mobilnya dan beristirahat sebentar di sana. Ketika itu mereka makan siang karena kebetulan ibunya Blikade membawa bekal nasi bungkus. Setelah makan ini, Blikade pun diberikan obat dan langsung karo sakitnya mulai mereda. Tapi ketika itu bapaknya bilang, "Dek, kamu lihat gak sih pohon beringin yang ada di depan?" Nah, Blikade dengan ibunya pun memperhatikan pohon beringin yang ditunjuk oleh bapaknya. Dan Blikade pun bilang, "Iya Pak, kenapa? Kok Bapak merasa Bapak sudah melewati pohon beringin itu berkali-kali ya, Dek ya?" Sebenarnya sama Blikade itu waktu itu kayak berpikir, tidak mungkin, mungkin karena bapaknya ini efek dari kecapean, makanya dia tuh kayak berhalusinasi. Dan bapaknya bilang, "Enggak kok Dek, Bapak sepertinya sudah melewati pohon beringin itu berkali-kali. Tapi kenapa kok sekarang kita ada di sini?" Nah, ketika bapaknya membahas ini, Blikade pun meyakinkan bapaknya kalau bapaknya mungkin cuma kecapean dan ayo kita lanjutkan perjalanan. Saat itu semua akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan, tapi setelah beberapa menit berlalu, Blikade mulai sadar, kok sepertinya mereka kembali melewati pohon beringin yang sama berkali-kali. Dan sampai akhirnya tiba-tiba mobil mereka mati persis di depan pohon beringin ini. Nah, pohon beringin ini tuh ada di kanan jalan dan kebetulan mobil mereka itu mati di kiri jalan. Dan setelah Blikade memperhatikan pohon beringin ini, ya, di samping pohon beringin ini tuh ada pelinggih. Karena Blikade ini mulai mempercayai apa yang dikatakan oleh orang tuanya, Blikade dengan ibunya pun ngaturang permen di sana dan kayak Nuna Sice gitu loh. Mereka tuh berdoa, kalau memang mereka salah tolong maafkan mereka dan tolong tuntun mereka agar bisa keluar dari tempat tersebut. Tapi semeton, sampai sore hari ya, tidak ada siapapun yang lewat di sana. Bahkan suara burung ataupun lolongan anjing pun tidak terdengar. Saat Blikade melihat ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu tuh benar-benar hanya ada perbukitan dan pohon. Tidak ada rumah warga sama sekali. Dan tiba-tiba mulai gerimis semeton. Nah, di sana kabut pun mulai turun. Itu tuh benar-benar sampai kayak jarak pandang mereka tuh benar-benar kayak kok terbatas sekali. Dan ketika itu, bapaknya Blikade mengajak Blikade dan juga ibunya untuk masuk ke mobil. Dan bapaknya pun mengunci mobil dari dalam. Sebenarnya ketika itu Blikade penasaran kenapa kok bapaknya mengunci mobil gitu loh. Dan ketika itu, ibu dan juga bapaknya Blikade ini kayak terlihat sangat takut. Mereka itu duduk bertiga di jok belakang sambil berpelukan dan juga menggunakan selimut. Ibunya Blikade menangis sambil memeluk Blikade dan bilang, "Dek, ayo kita Nuna Sice, Dek, yuk kita Nuna Sice. Semoga kita selamat, semoga Kadek sembuh. Pokoknya ibu tidak mau nanti Kadek kenapa-napa." Nah, di sana Blikade ini kayak bingung dan ini kenapa? Kok tiba-tiba ibunya menangis kayak ingin mengisyaratkan sesuatu dan bapaknya Blikade juga terlihat sangat tegang. Mereka bertiga berpelukan dengan posisi Blikade di tengah-tengah. Blikade ketika itu merasakan semotor detak jantung ibu dan bapaknya itu kayak dok 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 dok, dan ketika itu hujan turun sangat lebat. Saat Blikade melihat ke kiri dan ke kanan, itu tuh benar-benar kabut dan tidak terlihat apapun semeton. Nah, waktu itu Blikade ini coba untuk menghubungi kakaknya tapi tidak ada sinyal. Ketika ibu dan juga bapaknya Blikade mencoba menghubungi orang yang memberikan alamat si Balian ini, tidak ada sinyal juga semeton. Entah bagaimana, kok sepertinya Blikade dengan orang tuanya ini terjebak di dunia yang berbeda. Itulah yang terlintas di polonya Blikade. Dan engken kadang undukes semeton. Entah berapa lama Blikade ini tertidur di dalam mobil ya, tiba-tiba Blikade ini kan terbangun. Dia melihat itu tuh gelap gulita, benar-benar gelap. Dan terdengar suara burung hantu yang cekikikan di atas mobilnya Blikade. Ketika itu Blikade langsung merinding, membangunkan kedua orang tuanya. Ketika itu orang tuanya Blikade pun bangun dan orang tuanya Blikade ini kayak menghidupkan lampu yang ada di atas kepala mereka. Nah, ketika itu ibunya menangis kembali semeton. "Aduh Pak, gimana ini? Gimana ini?" Mereka itu kayak berusaha menelpon semua orang yang bisa dihubungi tapi tidak ada sinyal. Tiba-tiba
Ketika itu kan hujan sudah mulai reda dan kabut pun mulai hilang ya. Si bapaknya Blikade ini mencoba untuk menghidupkan mobilnya dan asungkarnya bisa teman-teman. Saat lampu mobil ini dihidupkan, tiba-tiba boom! Di depan mobil mereka, sebenarnya itu kan jalan setapak, tiba-tiba ada 4 orang yang sedang berdiri membawa celurit dan juga pedang. Keempat orang ini tuh kayak laki-laki gitu loh, menggunakan kamon dan juga menggunakan jaket kulit. Keempat orang ini semua berjalan mendekati mobilnya Blikade. Ketika itu bapaknya Blikade tuh kayak sepan-sepan ingin menjalankan mobilnya, tapi mungkin karena kayak udah, aduh gimana sih, kayak oleng gitu loh, kunci mobilnya terlepas dan terjatuh. Nah, ketika itu salah satu dari bapak-bapak yang membawa celurit ini, tok 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 pak, buka pintu pak, tok 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 pak, buka pintu pak. Nah, ketika itu Blikade sudah, ya Tuhan, aduh, ketika itu semuanya kita ngencah, kita maju, keringat dingin pesu dari awaknya Blikade. Dia pun kayak berdoa, Ratu Batara, tolong kami. Dia tuh kayak sudah berpikir yang aneh-aneh. Ibunya Blikade kembali menangis dan memeluk Blikade dan bilang, "Deh, Nuna Sicu, deh. Deh, Nuna Sicu." Bapaknya Blikade juga takut dan tiba-tiba HP bapaknya berdering, teman-teman. Ketika bapaknya Blikade mengangkat HP, terdengar kalau temannya yang memberikan alamat si tempat orang pintar ini sudah meminta anggota keluarga dari si orang pintar ini untuk menjemput mereka. Karena kok bisa-bisanya dari pagi sampai malam Blikade tidak tiba juga di tempat orang pintar tersebut. Dan ternyata keempat laki-laki yang membawa celurit dan parang yang ada di luar sedang mengetok pintu mobilnya Blikade adalah anggota dari orang pintar yang akan mereka tuju. Boom! Kok kene? Aduh. Karena saking ketakutannya, bapaknya Blikade tuh kayak tidak bisa berpikir. Dia pun menurunkan kaca mobil dan bertanya, "Benar nggih Pak nggih, kalian adalah utusan dari nenek-nenek?" Dan mereka bilang, "Iya Pak, kami loh dari tadi mencari mobil kalian, ternyata kalian ada di sini." Nah, keempat orang ini juga meminta maaf kalau mereka itu menakuti Blikade dan juga orang tuanya. Mereka itu membawa parang dan juga pedang karena takut nanti jangan-jangan Blikade dan juga orang tuanya ini dibegal. Karena konon katanya di desa tersebut di tahun itu sedang marak penculikan dan juga pembegalan. Dan setelah itu semeton, tidak sampai 30 menit ya, orang tuanya Blikade ini mengikuti mobil dari keempat laki-laki yang ada di depan ini. Mereka tiba-tiba sudah keluar dari jalan setapak ini dan tiba di tempat orang pintar. Boom. Kok kene? Ketika tiba di sana, Blikade dengan orang tuanya disambut dengan sangat baik oleh si orang pintar. Mereka pun diberikan air hangat untuk mandi. Mereka diberikan makanan dan juga minuman hangat. Dan ketika itu semeton, orang pintar bilang, sebenarnya si orang pintar ini sudah menunggu Blikade dengan orang tuanya dari pagi, tapi kok mereka tidak ada datang sampai malam. Dan ketika si orang pintar ini bertanya kepada ide Betara susunannya, si orang pintar ini mendapatkan penyike sepertinya Blikade dengan orang tuanya ini sedang disesatkan oleh makhluk gaib yang memang menyakiti badannya Blikade, agar Blikade ini tidak bisa berobat ke tempat si orang pintar. Tapi mungkin berkat bantuan dari ide Sang Hyang Widiwasa semeton, Blikade dan juga orang tuanya bisa ditemukan dan juga bisa diselamatkan dengan si orang pintar ini. Di sana semetonnya berkali-kali Blikade mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan karena dia itu kayak masih diberikan kesempatan oleh ide Sang Hyang Widiwasa untuk sembuh dan juga keluar dari jalan setapak itu. Karena konon katanya, menurut si orang pintar, jalan setapak ini tuh mungkin cuma sekitar 1,5 kilo semeton. Dan kok bisa-bisanya Blikade tersesat di sana dari pagi sampai malam. Dan sepertinya menurut si orang pintar ya, yang membantu si orang pintar ini menemukan Blikade dan juga orang tuanya di jalan setapak itu adalah penunggu yang memang ada di pohon beringin, tempat Blikade ngaturang sesajen dan juga permisi ketika mobilnya mati di sana. Boom. Astungkara semeton. Dan setelah itu akhirnya Blikade pun diobati. Nah, setelah Blikade ini diobati, Blikade itu kayak sempat pingsan. Dan ketika dia tersadar, dia tuh tidak tahu kalau dia sudah pingsan berapa lama. Ketika Blikade ini tersadar, orang tuanya Blikade sudah merekam apa yang terjadi. Dan ternyata ketika ibunya Blikade ini merekamnya, Blikade itu bagaimana dia reaksinya ketika pingsan ini kan pastinya dia tidak tahu dan tidak sadar. Bapaknya Blikade sedang video callan dengan Bligede.
Dan di sana Beli Gede menangis meraung-raung meminta maaf kepada Beli Kade. Di sana dia bilang dia tidak tahu kalau istrinya bisa setega itu. Dan di sana setelah Beli Kade menonton video dari ibunya, ya ibunya waktu itu sudah menangis, benar-benar kayak ya kesel, ya gedeng, ya dendam, ya benci, ya bersyukur karena si Beli Kade ini akhirnya menemukan orang yang tepat gitu loh untuk mengobati dia. Beli Kade tahu saat Beli Kade ini pingsan dan tidak sadar, ya setan yang ada di dalam dirinya Beli Kade berbicara kalau yang mengirim dia adalah kakak iparnya Beli Kade, yaitu istri dari Beli Gede. Alasannya, istri dari Beli Gede ini iri kepada Beli Kade. Kenapa kok Beli Kade bisa lebih sukses dari Beli Gede, yaitu suaminya? Kenapa yang membuka usaha rumah makan itu adalah Beli Kade dan bukan suaminya? Dan di sana keinginan dari kakak iparnya Beli Kade ini, ya kalau seumpamanya Beli Kade ini sakit, otomatis dong Beli Gede ini akan memegang penuh kedua rumah makan yang sudah sangat besar ini. Dan otomatis juga uang yang didapatkan oleh Beli Gede akan lebih banyak dari biasanya. Dan karena rasa iri dengki inilah yang memicu rasa keinginan dari kakak iparnya Beli Kade membeli gegametan. Kemudian gegametan ini memang ditanam di dapur di rumah makan kedua mereka. Tujuannya ya membuat rumah makan ini bangkrut. Tapi kengken kalian unduke, oh tidak bangkrut juga, malahan itu tuh kayak malah makin rame dan kecer yang dihasilkan oleh Beli Kade makin banyak. Dan karena itulah, karena si kakak ipar ini mulai gedeg, iri dan benci, ya iri dan bencinya ini sudah kadung tai kepulu. Kakak iparnya pun memutuskan untuk menyerang Beli Kade dan ingin membuat Beli Kade agar kedua rumah makannya ini bisa dikuasai penuh oleh dia dan juga suaminya. Beli Gede tidak tahu ini semua karena istrinya melakukan ini demi masa depan mereka berdua dan juga calon dari anak yang sedang ada di perut istrinya. Boom. Kok gini semeton? Ketika itu Beli Kade benar-benar tidak menyangka kalau duri dalam daging yang selama ini menyakiti dia, yang menyiksa dia selama berbulan-bulan adalah kakak ipar yang sudah dia percaya. Kakak iparnya ini dipekerjakan sebagai manajer di rumah makan pertama. Dan manajer di rumah makan kedua adalah Beli Gede. Mungkin semeton, karena sudah kadang iri dengki kepada Beli Kade, makanya kakak iparnya melakukan itu. Nah singkat cerita semetonnya, entah apa yang terjadi semeton. Selama 2 bulan si Beli Kade ini tinggal di kampung, ya kan semua urusan rumah makan ini dikelola oleh Beli Gede. Dan selama itu Beli Gede ini mungkin karena saking sibuknya, dia tuh kayak tidak ada pulang ke kampung gitu loh, menjenguk si Beli Kade. Sampai suatu hari, setelah Beli Kade ini merasa sudah benar-benar sehat, dia mendengar kabar kalau kakak iparnya ini pulang ke rumah bajangnya dalam keadaan hamil 4 bulan, yang padahal tidak ada yang tahu kalau kakak iparnya Beli Kade ini hamil. Bahkan Beli Gede pun tidak tahu. Setelah Beli Gede ini melihat sendiri ketika Beli Kade kerauhan ketika pingsan itu, Beli Gede pun bertanya kepada istrinya, tapi istrinya tidak mengaku. Tapi saat itu kan Beli Kade ini kayak diobati dan diberikan ciri kepada si Beli Kade. Kalau orang yang menyakiti Beli Kade ini, tanda-tandanya akan begini, dan ternyata benar semeton. Semua ciri-ciri yang dikatakan oleh si orang pintar ini memang terjadi kepada kakak iparnya Beli Kade. Dan karena itulah Beli Gede pun percaya kalau ternyata istrinya sendirilah yang sudah menyakiti adik yang benar-benar dia cintai. Dan karena itulah semeton, Beli Gede meminta untuk istrinya untuk berubah. Tapi sepertinya istrinya ini sudah kadang kecewa, karena berpikir, kenapa kok suaminya malah lebih membela adiknya? Karena mereka itu sering bertengkar, istri dari Beli Gede ini pun pulang ke rumah bajang dalam keadaan hamil. Dan Beli Gede tahu istrinya ini hamil setelah istrinya ini berada di rumah kedua orang tuanya. Boom! Seperti di cerita-cerita sinetron Pinang Bekeber, bukan? Nah, singkat cerita semeton di sini ya, orang tuanya Beli Kade ini kayak tidak bisa berkomentar apapun. Kalau orang tuanya membela Beli Kade, biar bagaimanapun kakak iparnya Beli Kade sedang mengandung anak dari Beli Gede. Tapi kalau orang tuanya si Beli Kade ini membela Beli Gede, si Beli Kade ini kan juga korban di sini. Dan karena itulah orang tuanya Beli Kade bilang kepada Beli Gede, semua kami serahkan kepada kamu. Apapun itu terserah kamu. Nah, karena inilah sebetulnya 6 bulan pun berlalu setelah Beli Kade ini benar-benar sembuh. Selama 6 bulan itu sebetulnya seminggu sekali Beli Kade ini akan mengontrol tempat usahanya.
dan tentu saja masih dibantu oleh Beli Gede. Dan ketika itu, setelah Beli Kade ini benar-benar sembuh, Beli Kade mendengar dari Beli Gede kalau Beli Gede memutuskan untuk menceraikan istrinya, dan ketika nanti putranya lahir, dia akan mengambil putranya saja, dan orang tuanya Beli Kade pun menyetujui keputusan putranya ini. Ini Beli Kade itu sebenarnya benar-benar tidak menyangka kok bisa-bisanya kakak iparnya bersikap seperti itu. Tapi menurut Beli Kade seperti ini. Karena kecer, kita bisa punya saudara, dan karena kecerlah kita bisa kehilangan saudara. Dan melalui cerita ini Beli Kade berharap semoga saya dan Semeton bisa lebih waspada dengan siapapun itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya sukses semua untuk Beli Kade untuk ceritanya yang luar biasa membingungkan ini. Dan semoga kedepannya Beli Kade dan juga Beli Gede bisa menemukan kebahagiaan yang lebih lagi. Untuk semetanku yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses semua banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah!